Tapi kalau orang muqarrabin, Allah itu enggak gambarkan nikmatnya muqarrabin. Fa amma in kana minal muqarrabin farauhu. Karena semua kenikmatnya itu roh. Roh itu mala enaroat wala uduna samiat wala khotor ala qalbi basar. Dia nikmati di surga karena al-muqarrab, dekat sekali dengan Allah. Makanya di kitab-kitab wali itu banyak. Abdul Qasim Al-Junaidi, Abu Yazid tanya sama Allah, ya Allah, kenapa saya tidak melihat umat saya? Padahal engkau berjanji umat saya yang mencintai saya masuk surga. Dijawab Allah, sebenarnya umat kamu di surga semua, tapi enggak ada yang ingin ketemu saya. Bareng didelok mau dokelon do wis to. Makanya kayaknya saya tidak ketemu sampean ini karena itu tadi. Jadi karena itu tadi orientasinya beda, Pak. Orientasinya. Tapi tetap swarga ya. Swarga. Mbahmu tapi milih. Kudu ngamal enak wis mbrono. Al-Qur'an itu cerita mukjizatnya Nabi itu tidak banyak. Soal kowe muni akeh iku mergo kowe nganggur, jadi terus seneng hal-hal sing spektakuler. Jadi iku bawaan wong nganggur, bawaan ora iso mikir, bawaan semi-semi uteke cek kafir. Jadi iman wae butuh mukjizat. Sebetulnya kebutuhan itu naif. Kalau terangno ya. Kowe nak paham iki tak jamin wis. Paling pokoke dadi wali ndek-ndekan napa? Wali ndek-ndekan. Wali ndek-ndekan iku yes. Angger wong mukmin nggih napa? Wali dhewe kita. Tapi yo ndek-ndekan ki coba ngono kaya Syekh Abdul Qadir, Abdul Hasan As-Sadili, Abdul Haddad, wali wah iku maknane loro. Nak wali tenan kaya Said Abdul Haddad wong sing dikasih Allah, paham nggih? Tapi nak ana dawuh ning Ihya kullu mukminin wali wah, saben-saben wong mukmin iku wali wah, maknane wali wong sing disakeni Allah, paham nggih? Dados maknane loro. Kuwi makna sing ndi? Sing pertama sing kedua? Hah? Ya pancen tenan, setiap orang mukmin itu walinya Allah, tapi maknane piye? Sing disakeni kok dikasih dhuwur temen. Sing disakeni. Lha iku sing kuwi mlebu ayat Allahu waliyul ladzina amanu. Iku nak wali tenan dimaknani kekasih Allah, lah nak wali kaya kowe, wong sing disakeni Allah. Sampeyan tak warai iman sing bener. Rungokno tenan ya. Saya itu tidak punya obsesi apa di dunia, kecuali saya ingin membawa kalimat thayyibah secara benar. Begini misalnya. 1 ditambah 1 berapa? Enggak jawab ya. Orang wis paut lah, paut cek TK. Sementing imane bener. 1 tambah 1 apa? 2. Ketika kamu jawab 2 itu butuh yang membawa kebenaran itu punya mukjizat apa enggak? Enggak kan? Karena 1 tambah 1 2 itu kebenaran yang absolut. Sehingga kita ditawarin hadiah maupun tidak ya tetap bilang 2. Baik yang membawa mukjizat apa enggak kita tetap bilang apa? 2. Makanya sebetulnya minta mukjizat itu masalah. Saya andaikan menyaksikan mukjizatnya Nabi rembulan itu terbelah. Andaikan saya menyaksikan mukjizatnya Nabi Musa Laut Merah terbelah, saya tidak akan tambah iman saya. Karena iman itu sesuatu yang absolut, yang enggak butuh legitimasi mukjizat. Sehingga minta mukjizat itu dari awal sudah masalah menurut Quran. Mungkin ilmu ini agak aneh bagi kalian karena kalian ini sudah punya utek-utek elek. Utek elek itu ya utek elek. Makanya harus tobat. Misalnya ono wong ayu, iku ayu ta ora? Secara objektif ayu. Terus kowe mendingan ora roh rasane, tarane elek wae. Lah itu kira-kira uteke sampean begitu. Itu bahaya utek seperti itu harus ditobatkan, diruat, cara wong Jogja diruat. Ning gone gunung, ning gone segara kidul, ning gone endi ku? Nggon ruat ku endi, Mas? Kowe tau tak ruat? Ning ndi? Ning watu apa? Kula nate mriko ping ruat Mustofa ra gelem sirik direne. Nah, gelem ren tak ruat, biayai, paling tak piro? Kembang sak taman ya. Golekno ning pasar kembang. Tapi ora sarkem, pasar kembang tenan. Pasar kembang tenan, sini pasar iki lho maksudku. Pikirane kok. Ndak kamu tak latih iman secara benar, betul ini. Saya ndak main-mainnya. Saya sampai ketemu Allah bertanggung jawab. Enggak tak latih. Iman sebenarnya hal yang mudah, sangat mudah. 1 ditambah 1 itu berapa? 2. Kamu mengatakan 2 itu nunggu dikasih hadiah yang bedei apa enggak? Enggak. Lalu menunggu diancam apa enggak? Kalau udah bilang 2 tak bunuh, enggak kan?
Karena kebenaran yang absolut. Lah Allah sebagai Tuhan itu kebenaran yang absolut apa enggak? Absolut. Sehingga harusnya Allah andaikan tidak bikin surga pun kita tetap bilang Allah Tuhan. Allah tidak nakut-nakuti dengan neraka pun kita tetap bilang Allah itu Tuhan. Dan yang mengajarkan bahwa Allah Tuhan yaitu Rasulullah Muhammad tidak perlu bawa mukjizat yang spektakuler. Sehingga mukjizat itu masalah. Makanya tidak ada imannya sahabat karena mukjizat. Abu Bakar iman dengan kesadaran, Umar iman dengan semua khiyarus sahabat iman itu dengan kesadaran. Mukjizat itu hanya diminta orang-orang aneh-aneh, iku kafir-kafir elek, muni wa qalu lan nu'mina laka hatta tafjura lana minal ardi yambu'a. Jadi mukjizat itu diminta orang sing aneh-aneh, sing brengkel jero-jero. Terus ya itu tadi seperti tadi, 1 tambah 1 berapa anak-anak? Ya sebetulnya 2, tapi kalau nggak dikasih papa tak jawab 5. Kalau kamu ingin iman masuk surga, utek kamu ijek kok catekan. Nanti ke swarga Gusti jenengan tak arani pangeran. Nah ora serah pangeran. Maka ini absurd, suatu yang absurd, yang buruk sekali. Sehingga orang-orang soleh pun, soleh-soleh kayak kue ini kan soleh amatir. Orang-orang soleh amatir seperti ini itu masih nanti digojlok sama pangeran di mahsyar, ditanya begini sama Allah. Dan saya hafal hadis qudsinya. Ayo kamu ingin keluar dari Islam amatir apa tetap begini saja? Keluar. Nah, keluar kudu ngrungokno ngaji. Laulam akhluk jannatan wala naron. Ini kata Allah dalam hadis qudsi. Alam akun ahlan an uto'a. Saya masih hafal teksnya seperti itu. Kalau saja saya tidak menciptakan surga dan neraka, apa saya sebagai Tuhan itu gak layak kamu taati? Jadi ketika orang-orang soleh amatir kayak kue ning donya sujud Gusti, darane aku pangeran nggih Gusti. Opae napa? Swarga Gusti. Pas wis kowe pede ape mlebu swarga pangeran takok, umpama aku ora gawe swarga, aku tetep arani pangeran ta ora? Terus kowe mulih Budi Gusti ya, daran jenengan pangeran itu yang penting swargane, mboten jenengane pangeran. Oh neraka. Karena kita bilang 1 ditambah 1 saja 2 tanpa presentasi yang membedai atau yang uji memberi hadiah atau tidak. Karena kita bilang 2 hanya butuh kewarasan, apa? Nak kowe waras ya darani. Maka orang-orang pilihan itu malu kalau minta surga. Karena Allah tetap Tuhan. Andekan enggak menciptakan surga maupun neraka. Makanya andekan saya tidak menciptakan surga dan neraka, apakah saya tetap tidak Tuhan? Tentu tetap sebagai Tuhan. Di sini dibutuhkan iman yang kuat sehingga kita ada amatiran seperti ini. Ngapalo Quran yang mergono bonus umroh. Itu apa-apaan. Seneng Quran kok ngenteni rangsangan bonus. Kuliah gratis. Untuk jalur khusus itu apa-apaan. Kue gedeng yo keliru, wong Quran saiki berkah kok kue gedeng. Tapi kayak setuju goblok tak jamin. Kowe milih ndi? Goblok apa hasud? Pilihane loro tok. Nah, ra setuju hasud, setuju goblok. Ora terima goblok. Wong seneng Quran kok ngenteni rangsangan hadiah, seneng umroh. Quran itu kalamu kita, kalamu Robbi, ngendikane pangeran. Kok senengnya ngenteni bonus ini apa-apa? Kampungan banget. Loh, kalau kamu seneng sesuatu, coba sekarang kamu mengatakan langit indah, itu kan objektif. Ya karena langit indah. Jangan sampai kita HP ini penting enggak? Oh penting untuk komunikasi. Tapi kira awakmu, oh serap penting. Kacau kan kalau semua hukum digantungkan kepentingan pribadi. Quran itu kalamu selalu indah kapan saja. Meskipun kita tidak tahu untungnya apa kita senang Quran. Misalnya enggak tahu untungnya umroh apa enggak penting. Dari awal kita mencintai Quran karena itu kalamu Rabbi, apa? Ini kalamnya Tuhan saya mencintai dia. Saya mencintai Allah, maka yang berbau yang tentang Allah kita cintai. Tanpa presentasi dapat hadiah apa enggak, menghormat apa enggak. Saya sebagai orang alim juga gitu. Saya enggak peduli sampai hormat saya enggak peduli. Goblok kalau saya gitu. Segoblok-gobloknya. Saya orang alim diwajibkan mulang ya mulang. Dan saya mengharap ridhonya Allah. Terus gue ngaji, gue lihat ridhonya Allah, gue lihat selesai kan? Enggak ruwet. Ojo kok gue ngaji, aku ngaji Gus Ba nak sido alim. Nak alim ra ngaji malah ra bakal alim. Ngaji saja. Lah iso alim gak penting. Saya ulang lagi ya.
Saya pernah maturi ini bahkan di depan mas saya sarang. Sebab itu Nabi pernah ngendikan secara ekstrim dan ini ekstrim yang baik. Tapi jangan disalahpahami, seorang jangan disalahpahami. Nabi pernah ngendikan gini, mangqala la ilaha illallah dakhalal jannah. Terus ada sahabat tanya, wa in zana wa in saraka yarqal wa in zana wa in saraka. Siapapun yang meyakini la ilaha illallah maka dia suatu saat pasti masuk surga. Meskipun pernah zina, pernah maling. Iya, kata Nabi, meskipun pernah zina dan pernah maling. Karena apa? Kebenaran absolutisme, kebenaran yang absolut itu tidak terkait qailnya yang mengatakan. Saya berkali-kali mencontohkan. Saya ketemu lonte di Indonesia atau di Mesir, siapa saja. Atau bandar narkoba, atau siapa saja. Tak tanya, 1 tambah 1 berapa? Kira-kira lonte jawab berapa? Tidak, jawab saja, biar sampai pinter. 2. Bandar narkoba ditanya jawab berapa? 2. Yang di penjara KPK jawab berapa? 2. Kemudian ada rektor Al-Azhar tak tanya, 1 tambah 1 berapa Pak Rektor? Lonte sudah bilang 2, penjahat sudah bilang 2, para begundal sudah jawab 2. Terus dia karena rektor Al-Azhar, kalau saya 3. Kira-kira ini rektor geblek apa enggak kira-kira? Geblek. Kira-kira, tapi tentu itu tidak mungkin. Tetap dia pun jawab 2. Dia enggak peduli, wah saya rektor kok jawabannya sama dengan penjahat. Karena kebenaran absolutisme itu tidak pernah bergantung kamu rektor, apa kamu siapa saja. Paham ya? Sehingga dalam ikrar bahwa Allah Tuhan itu kita sama dengan lonte, dengan penjahat sama. Semuanya ikrar kalau Allah itu Tuhan. Karena kebenaran absolut tidak bergantung siapa saja. Makanya Nabi ngendikan wa in zana wa in saraka. Meskipun yang melafadzkan itu orang zina maupun maling. Karena tadi kebenaran absolut. Kira-kira lonte kamu tanya, Lombok pedes enggak? Dia kira-kira enggak, tak jawab yang lucu-lucu biar otak sampean tuh waras. Makanya dimulai dari hal yang gampang-gampang saja. Lonte ditanya, Lombok ini pedas apa manis? Pedas. Penjahat yang ditahan KPK, Pak Prabowo, Pak Jokowi. Jawabnya sama, jangan terus kubu sebelah jawab apa. Ya ada seperti ini. Karena kebenaran ini absolut. Yang di penjara KPK bilang Lombok itu pedas, yang menjara juga. Bukan kok gini, kata yang di penjara. Lombok apa? Kata ketua KPK apa? Pedas. Oh saya jawab manis. Saya akan dendam di penjara dia. Tidak bisa. Lah aku yang Mustafa agak senang. Tetap tak arani Lombok itu pedas. Misalnya loh, ya senang Mustafa tak bully terus. Misalnya aku rasa senang Mustafa. Terus dia ini jawab Lombok pedas. Apa saya terus muni manis? Hanya nuruti gak? Senang. Itu hebatnya Rasulullah. Ketika ngendikan masalah la ilaha illallah wa in zana wa in saraka. Tapi orang salah paham terus katanya, wah ini Islam melegitimasi zina, diasem ngono, ora ono ngono iku. Tekem gitu. Maksudnya Nabi itu kebenaran absolut itu enggak ada bedanya antara orang fasik dan orang soleh. Semuanya ikrar. Sekarang 1 ditambah 1, lonte ya bilang 2, pencopet ya bilang 2, Pak Polisi ya bilang 2, kubu sebelah ya bilang 2. Sekarang semua orang Islam sing fasik ya bilang Allah Tuhan, sing soleh bilang Allah Tuhan, semuanya sama. Maka orang fasik pun dalam Islam enggak boleh kamu keluarkan dari Islam karena sama-sama bersaksi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Mulane ahli sunnah berpendapat, berkeyakinan orang Islam apapun maksiatnya tetap tidak bisa dikeluarkan dari Islam. Soal dosa ya dosa saja. Apa nak kowe terus dosa darani 1 tambah 1 5. Nah, lonte muni 1 tambah 1 2 terus orang soleh aku tak bilang 3 biar tidak sama dengan lonte. Tidak bisa seperti itu. Maka harus dilatih terus kebenaran absolut. Maka saya bayangkan kalau saya ulang lagi, andai kan saya menyaksikan mukjizatnya Nabi memecah bulan, iman saya tidak tambah. Karena tanpa itu pun kadar kita imannya sudah full. Kenapa? Karena kebenaran Rasulullah sebagai Rasul adalah kebenaran yang absolut. Seperti saya meyakini 1 tambah 1 2. Dikasih hadiah 1 juta itu tidak nambahi iman saya kalau 1 tambah 1 2. Paham ya? Enggak tambah kan iman kamu. 1 tambah 1 2. Terus kamu dikasih hadiah 1 juta. Kepercayaan kamu bahwa 1 tambah 1 2 tambah apa enggak? Enggak kan? Karena kebenaran yang absolut. Nah itu yang dimaksud Sayyidina Ali ketika ngetikan lauku sifal khoto mastatu yaqinan. Umpama dunia aku semuka safah kabeh, imanku ora tambah. Ketika ditanya, apa Anda setelah di akhirat imannya tambah? Enggak, kata Sayyidina Ali. Apapun iman saya tidak tambah.
Maksudnya tidak tambah karena kebenaran absolut. Siapapun yang mukmin secara benar itu imannya sudah 100%. Maka tidak akan tambah dengan hal-hal yang baru. Paham ya? Jelas. Kayak tadi 1 tambah 1 kamu jawab berapa? 2. Itu kebenaran itu kamu imani kan sudah full 100. Kemudian yang bedai kamu, yang nguji kamu, sudah kamu tak kasih 1 miliar, sudah kamu tak kasih umroh. Iman kamu 1 tambah 1 2 tambah apa enggak? Enggak. Karena kebenaran absolut. Maka nanti setelah saya masuk surga tanya Allah, "Ha imanem tambah enggak setelah saya melihat surga?" Ya tetap Gusti, tetap engkau sebagai Tuhan yang hakiki. Lah seneng tambah lah niku tambah mergo kelon mau cara keren ngene soal ta. Nggih, nak rugen kita koi. Imanem tambah gak gen, jabe. Mboten Gusti. Nak seneng tambah ge tambah lah Gusti riyen elek sakniki ayu lah. Tapi ya urusan seneng mawon, tapi nak imannya enggak perlu tambah karena tadi Allah Tuhan itu kebenaran yang absolut. Jelas nggih? Loh jelas toh. Maka kebenaran yang absolut ini sebetulnya enggak perlu mukjizat. Maka mukjizat itu hanya diturunkan sesekali saja oleh Allah di semua nabi. Bahkan mukjizat sering menjadi problem karena tadi kalaupun diturunkan ada potensi dituduh sebagai sihir. Makanya Allah nanti ngendikan walau fatahna alaihim babam minas sama fadhallu fihi arujun ya laqalu innamas sukirat absaruna bal nahnu qaumum masurun. Muhammad nak kaum njaluk mukjizat ora usah turuti, umpama langit itu tak buka. Kemudian mereka terbang ke langit menyaksikan alam malakut saya, mereka akan bilang innamas sukirat absaruna, kita ini disihir Muhammad. Itu sama seperti peristiwa pecahnya rembulan. Pecahnya rembulan peristiwa yang dahsyat. Sahabat iman tapi ya dingin saja. Kenapa dingin? Karena sampai itu pun mereka sudah iman bahwa Rasulullah itu adalah Rasul yang hak. Karena bukti logikanya terlalu jelas. Tapi wong kafir apa? Ketika rembulan pecah, iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar wa iyyaru ayata yu'ridu wa yaqulu sikhrum mustamir. Tetap dikomentari itu sebagai sihir. Tapi sahabat sebelum bulan pecah sudah iman. Karena sahabat otaknya waras. Jelas ya? Jadi mukjizat itu tidak diperlukan sebetulnya. Maksudnya tidak diperlukan dalam konteks iman. Karena tanpa itu pun para sahabat, para khiyarun nas sudah iman. Makanya agama ini liqaumi yaqilun bagi yang punya akal. Bukan liqaumin sing yasyadunal mukjizat bagi kaum yang menyaksikan mukjizat. Waras ya? Jelas ya? Jelas ya? Mulane ke sebenarnya orang masar itu, aku mau swarga warga, mereka mau ijek takoki pangeran. Munggo aku ra gawe swarga, aku ijek pangeran ta ora. Terus kowe mikir sik, bahaya. Berarti aku dadi pangeran mbok pikir sik, kecuali kowe tak kei swarga, kan tak takoki pangeran ngono piye. Itu ibarat Pak Guru tak jawab 2 asal kamu kasih hadiah. Ya, nah ndak tak katakan 3, itu utek. Allah tetap sebagai Tuhan meskipun enggak menciptakan surga maupun neraka. Karena ketuhanan Allah adalah absolut. Makanya Allah sering ngendikan dzalika bi anna Allaha huwal haqqu wa anna ma yad'una min dunihi wal batil wa anna Allaha huwal aliyyul kabir. Allah selalu punya sifat abadi bahwa dia zat yang hak. Yang lain menolak Allah adalah barang batil. Hak akan selalu hak, enggak butuh pendukung, enggak butuh apa-apa. Karena hak itu berdiri sendiri. Makanya Allah mensifati dirinya Al-Hayyul Qayyum yang berdiri sendiri. Jelas ya? Lah iman-iman kita ini iman-iman yang amatir. Pemenang ngaji kiai-kiai sing senengane ya cung yo pokoke maca istighfar swarga, istighosa swarga. Kamu jangan maksa saya ngaji seperti itu. Karena yang ngaji seperti itu sudah banyak. Atau ngaji model wong alim ya maksudnya. Ya tadi model ini. Makanya kena niru aku ya terus alim gitu. Bebo tenan ra ngerti pokoke ngono, pokoke ngono. Dan ulama seperti saya memang harus seperti itu karena kita ngajinya seperti itu. Saya baca ihya seperti itu, baca hikam seperti itu. Dari guru-guru saya, dari Mbah Mun bapak saya seperti itu. Makanya swarga itu dibuli-bulian mbek wali-wali. Ada wali yang tawani pangeran, "Jong silahkan bu swarga takokin, di surga bisa sholat Gusti saya." Iso ya. Oke kalau gitu. Karena gak iso mbayangno, nek mati dadi kawula kok ora sujud ku gak iso mbayangno wali-wali. Nek kowe kan gak kelon ora iso mbayangno. Uteke wis elek. Beda desain uteke wali wek. Ambek wong ngene-ngene iki beda. Beda banget tapi beda biasa. Dadi uteke wali ku wis aneh. Dadi karena dia merasa gak bisa terpisah dari Tuhan, karena semua kebutuhannya tercukupi hanya oleh Tuhan, maka dia bayangkan
Ning swarga ada enggak sesuatu yang saya kasihkan kepada Allah? Saya dermakan, saya khidmatkan untuk Allah. Kalau swarga kok mau kelon terus mangan terus apa-apaan ini. Jadi masih apa ya? Makanya dia aneh masuk surga itu masih asing. Sampai ketemu Allah, wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah baru puas. Kalau kamu kan enggak surga, mlebu swarga glundeng ora takok sing duwe terus golek widadari kelon mangan. Ya sudah seperti itu. Sampai ditakoki Allah iku ora paham mergo iki sing duwe sapa wis pokoke ngono. Ya tapi ya lumayan lah sementing ning swarga. Tapi insyaallah yang jenis ini tidak ketemu saya juga agak ingin ketemu. Isen lah cara kalau tadi kan. Cara muruah harga diri ketemu jenis seperti ini. Ya tapi lumayan apa masih apa di surga. Nah, itu yang disebut fa'ama apa yang ashabul yamin tu fi sidrim makhdud wa talhim mandud wa dilimam itu pokoknya pakanan semua wa maim masku bafaqiyatin katsira la maqtuati wala makan-makan bermakan jima inna ansa'na gunna insya'a faja'alna gunna. Tapi kalau orang muqarrabin Allah itu enggak gambarkan nikmatnya muqarrabin. Fa'amma in kana minal muqarrabin farauhu. Karena semua kenikmatnya itu roh. Roh itu mala enaroat wala uduna samiat wala khotor ala qalbi basar. Dia nikmati di surga karena al-muqarrab, dekat sekali dengan Allah. Makanya di kitab-kitab wali itu banyak. Abdul Qasim Al-Junaidi, Abu Yazid tanya sama Allah, ya Allah kenapa saya tidak melihat umat saya? Padahal engkau berjanji umat saya yang mencintai saya masuk surga. Dijawab Allah, sebenarnya umat kamu di surga semua, tapi enggak ada yang ingin ketemu saya. Bareng didelok mau do kelon do wis. Makanya kayaknya saya tidak ketemu sampean ini karena itu tadi. Jadi karena itu tadi orientasinya beda, Pak. Orientasinya. Tapi tetap swarga ya. Swarga. Mbahmu tapi milih. Kudu ngamal enak wae sembrono. Artinya sampean sepenting tak latih iman itu nganggo kalimat thayyibah. Iman itu kalimat thayyibah kira-kira logika yang terbangun secara benar. Sehingga dikalimatkan ya juga secara benar. Nah, disebut kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha nub'astu wa biha nub'as. Kalimat yang memang kalimat yang absolut. Ya 1 ditambah 1 2 itu absolut. Ketuhanan Allah lebih dari itu, sangat-sangat absolut. Maka kalimat ini pula yang kita berani hidup juga kita berani mati. Dan insya Allah dengan kalimat itu pula kita nub'ats insyaallahu minal aminin. Ora kok sithik-sithik kalimat hamin swarga jalukamu mbahmu. Swarga ya jaluk kadang-kadang ae. Kula istighfar nggih jarang jaluk swarga. Ya kadang-kadang ae. Kita minta bahwa kalimat ini menjadi kalimat sing abadi. Sementing mati husnul khotimah. Dalam keadaan meyakini kalimat itu. Meskipun ya mau ke tetap walimu wali amatir mau. Gak apa-apa lah amatir lah nak wali. Ya tadi karena semua orang mukmin itu wali. Allahu waliyul ladzina amanu. Engko nak wali tenan maknane waliyun ku kasihane pangeran. Nak ora wali tenan sing disakeni pangeran. Engko iso urip mergo disakeni napa? Ini penting saya utarakan. Sekarang tuh banyak orang yang enggak pernah ngaji khatam. Jadi senengane ku paket swarga. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Ibu ngambil gaji si BRI, anggerono wayai BRI, BNI ra, angger ben setor ning BRI al-hajjul mabrur la jazaa'un ilal. Kulo nggih mun kaji ta ora tau dalil iku. Sing ora kelar kaji kan yo sakake men. Kulo beberapa kali ngelepas tiang haji. Sakniki do ora jarang njaluk kulo, mergo do mangkel menawa. Mergo kulo angger ngelepas wong kaji ngeten. Kulo niku termasuk wong jujur. Jujur banget kulo nak bab ilmu. Mungkin perilaku saya jujur sampean, tapi nak ilmu jujur kulo. Padahal wong mlebu swarga lewat amal, mbek ilmu cepet sing lewat ilmu. Amalan ora cukup gue cepet-cepetan mlebu swarga. Tanpa ilmu kan amal tuh ditolak, tapi ilmu tanpa amal tetap sebagai ilmu. Makanya termasuk fadhailul ilmu itu bisa berdiri sendiri tanpa amal. Tapi kalau amal enggak bisa berdiri tanpa ilmu. Saya kalau ngelepas orang haji bilang gini, karena yang datang itu ya banyak yang enggak haji atau enggak mampu haji. Dia niki nak dongakno dadi kaji mabrur walese swarga. Sing mboten kelar kaji dongakno salate iku nggih mabrurah, salat sing ditampa nggih mlebu swarga. Sing ngrumat anak ikhlas nggih swarga. Sing kere ikhlas nggih swarga.
Sing syukur mergo tanggane kaji meskipun ra kelar kaji tapi melok seneng koyo senenge sing haji nggih swarga. Muga alamate wong mukmin seneng nak dulure seneng. Akhirnya sing kaji kan kecewa, perkarane ora fokus muji dekne. Mulane terus ra diundang meneh kan kira-kira gitu. Tapi aku malah beneran kan hisabku ringan. Daripada aku mentale model mubalek, haji ku fadilah ngene-ngene, multazam masyaallah. Nang Hajar Aswad muni manu masyaallah mergo disangoni sing order. Tapi dekne gak mikir ning nguri wong do nangis perkara nih ditakdir gak kelar kaji. Gawe ngenese wong fakir dosa dul-dul paham. Iku kudu di ngajekno meneh. Mergo sing nyangoni iku dadi dipuji-puji. Enggak boleh ulama seperti itu. Nak balik oleh, nak ulama ndak boleh. Balik ulama kan kelasnya beda, napa? Balik sing alim maksudnya. Sing alim menawa ya kembar lah, mesti kayak. Karena kita punya etika. Coba yang miskin semua umat Islam semuanya ingin haji, tapi gak kelar haji. Kok mbok dalili fadilai haji, fadilai multazam. Yo nangis malangen. Mulai kula ngira santai. Ya ibu-ibu sing ngrumat anake sabar senajan to anake rewel nggih swarga. Bapak-bapak sing ngrumat bojone rewel nggih swarga. Sementing syaratnya rewel lan sabar aku niku. Nak sabar tanpa rewel belum teruji terus. Jadi syaratnya bojo sabar kudu apa? Rewel. Syaratnya wong wedok sabar sing lanang kudu fakir niku tak kok itu. Itu kalau kamu jadi ulama harus seperti itu. Zaman Nabi Sugeng ya seperti itu. Nabi itu kalau ngitung ahli swarga itu banyak sekali. Ana wa kafilul yatim kahateni fil jannah. Sing rumah yatim kahateni fil. Ada seseorang yang pendosa sekali melihat anjing kehausan dikasih minum lalu dia menjadi ahli surga. Ada seseorang lewat ada duri di tengah jalan disingkirkan takut kena orang mukmin juga menjadi ahli. Itu nyebut ahli surga itu sampai berpuluh-puluh, mungkin beratus-ratus. Sehingga semua sahabat itu menekuni amal yang dia ditakdir di situ. Pengajar manusia kebaikan surga, yang belajar kebaikan gak sampean surga. Semuanya. Sekarang enggak, karena yang order wong kaji. Masya Allah haji ku, masya Allah. Multa, kalau bolak-balik kurang ngoten niku. Kula kadang bagian donga. Batin wong kok ngene. Nanti kayak duit pena mulai batin niku malah ngerameni tok. Saking mangkelku. Tapi semenjak saya yang bagian ngisi seperti itu, saya ingin balik daerahku rawani kan. Bahaya wilayah Gus bah akhirnya wilayah angker. Akhirnya nak ngelepas wong kaji ge dongakno hajine mabrur sing mboten kaji ge mugi-mugi ibadah ditampa srawani ngomong liyane. Tak semprit nek gak ngono. Karena Allah menyebut kebaikan itu banyak. Coba kenapa hadisnya hanya al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un ilal. Memangnya ada hadis ana wa kafilul yatim kahataini fil. Saya dan yang rumah yatim nanti berdekatan seperti ini sama-sama di surga. Itu lebih keren lagi, bukan sekedar masuk surga tapi berdekatan dengan Nabi. Kalau sekedar masuk surga bisa beda kelas. Kok gue aku kan beda. Tapi kalau nunggu cek eling nasihati kanca kula kurang ajar tenan. Kalau cek eling terus Gus, nak soleh aja nemen-nemen. Engko swargamu awor mbahmun, gak enak sungkan. Aku cek eling terus. Wes Agus soleh biasa wae. Engko tetep awor aku ngopi-ngopi santai. Aku cek eling. Artinya terngiang-ngiang, jangan-jangan nasihat ini benar gitu. Engko tak angen-angen ya sungkan. Yo kowe ra iso lho kan ngeloni bojomu ning ngarepku ya sungkan kan. Oh, terus kowe gwadeng widadari ngalor gitu. Nak rawor aku kan santai. Mulane iki amalem biasa wae. Engko mari swarga mawar aku kan apa? Sungkan. Nanti saiki bocah yo rapati saleh, alasan iku tok. Bahaya Gus. Ya kejar kader. Lah anak kesolehan Gus, malah awor Nabi, tambah sungkan meneh. Kurang ajar nasihat kok ngono iku. Ya tak gojol, tapi nak pas-pasan terus kurang sithik neraka. Ora usah mikir ngono Gus pokoke. Ya masuk akal nasihat itu. Mulane kula sakjane nggih saleh banget e bebo ora saleh jaga tadi supaya gak awor mau ben gak sungkan. Cek urip kancaku. Tak takoki cek ngono. Ketoke gaya ngene cek. Ya rada fasek-fasek sithik cek. Mau jaga ben apa? Ora sungkan. Ora enak to Mustofa swarga kok. Kan gak bebas ya. Ngono kan rencanane ra bareng aku wis mesti. Sungkan.
Apa overacting andene kepinginnya kan terus mandi di laut, mblodor kan. Jebule ana gurune kan suka. Gak sawar kan ya? Gak sawar cuma sesekali sowan wis. 2 minggu pisan sowan ngono. Sediluk wae bariku mulai. Saya ulang lagi ya, latela iman secara benar karena agama ini liqaumi yaqilun. Dan yang minta mukjizat itu orang-orang yang otaknya sudah pecundang. Wong muni siji tambah siji loro wae kok butuh sing ngomong memberi hadiah. Ya ini apa-apaan? Allah sebagai Tuhan itu hak yang absolut. Ngapain kita nyari-nyari bukti? Apalagi nyari wis karuan. Nah Allah ku pangeran. Nah, mulane Allah kadang ngendikan wa ma mana'ana an nursila bil ayati illa an kadzdzaba bihal awwalun wa ataina samudan naqata mubsiratan fadzalamu biha. Tidak ada yang menghalangi saya membuat mukjizat kecuali faktanya mukjizat sering didustakan orang-orang dulu. Wa ataina samudan naqata mubsirah fadzalamu biha. Dulu kaum Samud minta mukjizat unta keluar dari batu. Setelah saya turuti, nyatanya mereka tetap kafir. Makanya kita melatih iman itu dengan logika yang sehat. Iku liqaumi yaqilun liqaumi yatafakkarun. Caranya gitu tadi dilatih mulai hal-hal kecil. Ya tadi lombok itu pedes enggak? Pedes. Gula itu manis enggak? Manis. Terus ada orang jawab, saya bilang pedes. Asal yang bilang lombok pedes adalah orang yang bisa menurunkan halilintar dari atas. Loh apa hubungannya lombok pedes dengan halilintar dari atas? Sama. Apa hubungannya Allah sebagai Tuhan? Kemudian yang bilang Allah sebagai Tuhan dituntut mengeluarkanmu. Aneh enggak? Aneh. Makanya sebenarnya peminta mukjizat itu sudah pecundang. Makanya enggak ada khiyarus sahabah yang minta mukjizat. Makanya minta mukjizat itu rata-rata orang enggak benar. Waqalu tadi rujuknya kan orang benar. Lan nu'minalaka. Saya tidak akan iman kamu Muhammad hatta tafjura lana minal ardi yambu'a. Saat terusé autakuna laka jannatu min akhil wa inabin fatufajjiral anhara khilalaha tafjira au yakuna laka baitum min sukhrufin aw tarqafis. Sama yang ngomong ini orang benar apa orang enggak benar? Orang enggak benar. Ya jelas ya clear ya. Jadi kita iman ya iman saja. Nikmati wis ngandel kula. Jenengan nak sujud nikmati matur nuwun Gusti jenengan negir kula sujud sehingga saya sah sebagai hamba jenengan. Kowe nek ape mati nikmati wae. Gusti kula wangsul teng jenengan zaman teng donya ya sing ngurusi jenengan, mengki setelah mati ya sing ngurusi jenengan. Zaman saya hidup ya enggak tahu cara ngurusi diri saya sendiri. Ketika saya hidup juga kita enggak pernah tahu bagaimana jantung bekerja, paru-paru bekerja. Yang ngelola roh ya enggak tahu. Zaman kita hidup yang jenengan kelola, setelah mati yang jenengan kelola. Sama saja Gusti, jenenge inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu bagus. Terus mati, anak-anak eling ya nangis, bojomu ya sing nangis, sak kadari ya sudah selesai. Nak kowe tangisan Cina, nak disiksa mungkar nakir. Tapi nak kowe wong soleh tenan wali kan ketemu mungkar nakir damai, pengalaman baru. Terus dites mungkar nakir lulus, wah kumplot, wah kan keren. Mlebu swarga diame, napa? Lah sing jenis iki mbok tahlili ya kena, ora ya kena aman. Paham ya? Ojo malah debat tahlil hukume piye. Ya tahlil kalimat thayyibah hukumnya ya apik. Anak pitung dina tradisi Buddha ya pitung dinane tradisi Buddha kalimat tetap kalimat thayyibah. Tapi misalnya ana sing ra gelem tahlil ya ora apa-apa, sing penting tetep nglafadzno kalimat cuma ra seneng dinane 7. Ya gawe 8. Nah, misalnya gedeng 7 ya gawe 8 kan gampang. Nah gedeng 7 gedeng 8 ya gawe 1 sementing ora anti kalimat thayyibah, mau anti modele. Ya enggak apa-apa, kowe kudu cocok tidak cocok biasa. Ini ilmu semuanya bebas. Ilmu itu wilayah pangeran. Artinya wilayah pangeran nanti yang uji itu kamu pangeran. Ngapain debat kamu sekarang? Kita sering kritik Wahabi, kita juga sering dikritik Wahabi. Biasa saja. Saya sering ketemu ulama Wahabi, saling menghormati nggak apa-apa. Meskipun saling kritik, ya gejol-gejolkan ya biasa. Nggak masalah. Orang alim mulai dulu kritik-kritikan biasa. Imam Syafi'i sama gurunya sering gejol-gejolkan. Pas atas nama orang alim ya gejol-gejolkan.